Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu, salam sejahtera selalu untuk kalian, terutama kelas 2 TKJ 1 sampai 7. Oke, yang pertama Bu Guru akan selalu sampaikan terima kasih banget karena kalian sudah mengumpulkan tugas yang diberikan sama Bu Guru dari pertemuan 1 sampai ulangan harian pertama di bab logika matematika. Terima kasih yang sudah mengikuti ulangan yang pertama. Yang kedua, Bu Guru sampaikan SMK HKTI 2 sudah dimulai pendaftaran siswa barunya. Untuk kalian yang mempunyai saudara atau teman atau tetangga siapa aja yang mau daftar, tinggal infokan ke bapak guru kalian atau ke wali kelas kalian, ke siapapun yang di sekolah SMK HKTI 2. Nanti kami yang akan datangi, karena kalian kan tetap di rumah saja, dan nanti kalian dapat sesuatu dari sekolah, insya Allah begitu ya. Untuk itu segera infokan ke bapak guru kalian, atau mungkin kalian yang rumahnya udah dekat sama bapak guru SMK HKTI 2, ya udah sampaikan aja, nanti kamu dapat sesuatu gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini bab yang baru karena kemarin kita sudah ulangan harian di bab pertama, maka untuk pertemuan kali ini di bab yang baru yaitu dimensi 3. Ini pertemuan yang ke-7. Oke, di hari Senin 15 Februari 2021, masih bersama Bu Guru PJJ-nya. Oke, dimensi 3, apa itu dimensi 3? Nah, dimensi ketiga adalah bangun ruang yang beraturan. Berarti punya aturan, punya sisi, punya luas, punya volume. Oke, dalam pertemuan kali ini yang akan kita bahas untuk dimensi 3-nya hanya kubus dan balok. Padahal kalian ketahui dimensi 3 itu bukan cuma kubus sama balok. Ada lingkaran, ada limas, ada trapesium, ada apa lagi ya, bola gitu. Nah, itu dimensi 3. Tapi untuk kali ini yang akan kita bahas hanya kubus dan balok, karena yang akan kita bahas bukan luas permukaannya, bukan volumenya, tapi yang akan kita bahas adalah jarak-jarak antar titik pada kubus dan balok. Oke, lanjutannya apa itu balok dan kubus? Bu Guru kasih gambaran ini yang harus kalian tahu. Yang pertama, unsur-unsur pada balok dan kubus. Ini yang Bu Guru gambarkan balok. Ingat, karena balok itu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kalau kubus yang memiliki sisi yang sama. Ingat-ingat bedanya balok sama kubus, pokok keliru. Terus kalau kasih nama pada bangun ruang, kalau bentuknya kubus sama balok seperti ini, kalian kasihkan alasnya dulu, A, B, C, D, baru ke atapnya, E, F, G, H. Cara ngasih namanya kebalikan arah jarum jam, alas sama atap, A, B, C, D. Karena nanti apa? Tidak harus A, B, C, D, tergantung soalnya. Bisa K, L, M, N, O, P, Q gitu. Jadi nggak harus seperti contoh Bu Guru untuk nama bangunnya. Kayak yang pertama, memiliki sisi atau rusuk. Biasanya dipanggilnya ya rusuk. Rusuk berarti ini gagang-gagangnya. Rusuknya ada berapa? Rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD sampai rusuk EH. Ini semua rusuk. Oke. Terus bidang. Bidang berarti temboknya, atapnya, lantainya itu namanya bidang, atau biasanya kalian sebut sisi. Berarti A, B, C, D berarti ini alasnya. B, C, F, G ini temboknya. C, D, G, H ini temboknya. A, D, E, H ini temboknya juga. A, B, E, F ini tembok samping. Misalnya E, F, G, H ini atapnya. Oke, seperti ruangan dalam kamarmu. Oke, terus diagonal sisi.
Nah, diagonal sisi berarti menghubungkan titik satu ke titik yang lain yang saling berhadapan. Nah, A hadap-hadapannya sama siapa? Sama F. Ini berarti diagonalnya. A sama C kan hadap-hadapan. Nah, dua titik yang dihubungkan saling berhadapan. Ini memotong. Terus CF, C ke F, terus CH, ini namanya diagonal sisi. Terus diagonal ruang. Diagonal ruang berarti garis yang menghubungkan tapi di dalam ruang. Kalau tadi di temboknya, di atapnya, di alasnya, sekarang di dalam ruangannya. Berarti dari A sama siapa? Sama G. Ini hadap-hadapannya sama G. Dari sini ke sini. Ini diagonal ruang. Dari C ke E. Sini, ya, begitu. Dari C ke E. Terus ada lagi dari H ke B. Ini bisa. Oke, begitu. Itu namanya diagonal ruang. Oke, lanjut. Nah, ini harus diingat-ingat. Kita nanti akan menghitung patokannya ini. Yang pertama, proyeksi titik ke ruas garis belum tentu di tengah-tengah garis. Belum tentu di tengah-tengah garis. Proyeksi siapa? Proyeksi itu garis yang memiliki jarak. Nah, caranya berarti nanti kita buat segitiga di dalam bangun ruang. Berarti di dalam bangun ruang itu kita berimajinasi menghubungkan dua titik nanti sehingga membentuk segitiga yang harus siku-siku yang tegak lurus. Jadi nanti di dalam untuk menghitung suatu jarak berarti kalian asumsikan atau bayangkan nanti akan kalian bentuk dulu suatu segitiga yang membentuk segitiga siku-siku. Nah, karena membentuk segitiga siku-siku berarti kamu harus tahu apa itu teorema Pitagoras. Nanti hanya pakai rumus Pitagoras tok. Kayak rumus Pitagorasnya ini, C itu sisi miring. Kalau mencari miring berarti ditambah antara sisi yang tegak sama yang datar, ditambah. Untuk mencari B berarti sisi miring kurangi yang A yang tegak. Kalau mencari A berarti sisi miring kurangi yang B yang alasnya. Jadi untuk mencari yang miring, A ditambah B kuadratkan. Oke, ini teorema Pitagoras. Kalau kalian udah ingat lagi. Oke, sekarang kita mulai menghitung yang pertama, jarak titik ke titik. Contoh, sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang sisi 8. Panjang sisinya 8 cm. Hitunglah yang pertama jarak A ke B, yang B jarak titik A ke C, yang C jarak titik A ke G. Oke, sekarang yang pertama, jarak A ke B. Kamu lihat ada A ke B. Dilihat A ke B. Kalau kalian lihat, ternyata sama dengan panjang rusuknya dari A ke B ini. Ini kan. Nah, ternyata dari A ke B inilah panjang rusuk. Sehingga jarak A ke B sama dengan 8 karena rusuknya 8. Oke, terus yang B, jarak titik A ke C sama dengan diagonal sisi. Kalian perhatikan garis yang guru kasih merah. Ternyata kita menghitung yang merah dari A ke C. A ke C ini diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, tadi Bu Guru bilang, kalau kita akan mencari jarak, kita harus buat segitiga siku-siku di dalam ruang itu. Nah, untuk menghitung AC, kita membentuk dulu segitiganya siku-siku. Ya, yang akan Bu Guru ambil yaitu segitiga ini. Udah ada A ke C, Bu Guru ambil dari C ke B, ini dari C ke B ini. Oke, terus Bu Guru ambil dari A ke B. Jadi segitiga yang Bu Guru garis merah ini. Nah siku-sikunya di mana? Yaitu siku-siku di B.
Boleh kamu ambil dari A ke D, dari D ke C juga boleh. Toh ketemunya juga sama. Bu Guru hanya ambil yang ini. Dari sudut manapun kamu boleh, yang penting membentuk segitiga siku-siku. Oke, setelah ini kalian hitung pada gambar berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini udah Bu Guru kasih pakai garis merah. Terus kita menghitung AC. AC itu sisi miringnya. Miringnya tadi pakai rumus Pitagorasnya ditambah, maka panjang AB kuadrat ditambah panjang BC kuadrat, sehingga 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 64, ketemunya 128. Ini ingat, ini 64 nya kan di 2, akar 128 kan nggak bisa langsung diakar, berarti dibuat hasil kali. Kalian perhatikan, ini 64 nya di 2, maka kita ambil aja 2 kali 64, sehingga ketemunya 8 akar 2. Oke, ini yang jarak titik A ke C. Ingat, yang penting kalian bisa membentuk segitiga siku-siku. Terus yang ke C, jarak titik A ke G. A ke G, perhatikan ya garis merah. Ini berarti diagonal ruang dari A ke G. Nah, bagaimana caranya untuk bikin segitiganya siku-siku? Kita ambil yang Bu Guru ambil dari A ke G, dari G ke C, oke, terus dari A ke C. Dari segitiga ini ternyata siku-sikunya di C, sehingga AG-nya ini sisi miring. AC-nya tadi kalian udah ngitung, AC-nya berapa? 8 akar 2. Ini tadi kan udah ngitung jarak A ke C, udah ngitung, ketemunya 8 akar 2. Terus CG berapa? 8, karena rusuknya. Nah, 8 akar 2 kuadrat udah ngitung, ketemunya 128, ditambah 8 kuadrat jadinya 64, sehingga ketemunya akar 192. Oke, maka ini kan nggak bisa diakar langsung. Biar ketemu, kalian jadikan perkalian, jadinya 64 kali 3. Oke, akar 64 ketemu 8, maka diagonal ruangnya sama dengan 8 akar 3. Atau kalau kalian bisa perhatikan, 8 ini kan tadi rusuk. Kalian boleh langsung tanpa menghitung ini, kalian boleh langsung, berarti A, rumusnya A akar 3. Ini rumus untuk diagonal ruang, berarti A-nya itu rusuknya. Jadi nanti kalau kalian suruh ngitung itu pakainya rumus ini. Kalau sudah diketahui semua sisinya. Oke, lanjutannya. Sekarang tadi pada kubus, sekarang pada balok. Balok berarti mempunyai panjang, mempunyai lebar, mempunyai tinggi. Sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan ukuran panjang 10, lebar 8, dan tinggi balok 6 cm. Tentukan jarak B ke D. Kalian perhatikan yang merah ini diagonal apa? Ternyata diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, untuk menghitungnya kita kayak tadi, harus buat dulu segitiga siku-siku di dalamnya. Udah ada B ke D, boleh ambil kalian bisa B ke C, C ke D boleh, tapi di sini yang Bu Guru ambil dari B ke A, ini dari B ke A, ini ya, terus dari A ke B. Nah, sehingga bentuk siku-siku, siku-sikunya di mana? Siku-sikunya itu di A. Oke,
Terus berarti BD ini sisi miring, sehingga ketemunya AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Jadi 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100. 88 kuadrat berapa? 64. Maka ketemunya 164. Nah, 164 ini kan nggak bisa akar langsung. Maka kalian akar jadi perkalian. Jadinya 4 kali 41. Akar 4, 2. Jadi ketemunya 2 akar 41. Ingat, yang penting bikin segitiga siku-siku. Dia manapun letak titiknya. Itu kuncinya. Terus yang B, jarak C ke E. Perhatikan jarak C ke E. Ternyata ini diagonal ruang. Lah bagaimana untuk membentuk segitiganya? Kita ambil, udah ada C ke E, kalian bebas ngambilnya, yang penting bentuknya segitiga siku-siku. Boleh dari E ke G, dari G ke C, ini juga boleh. Boleh dari E ke C, C ke B, B ke E, itu juga boleh. Tapi di sini yang Bu Guru ambil dari A ke C, oke. Terus dari E ke A, berarti atau AE. Maaf, di sini Bu Guru salah ngetik. Ini bukan AD tapi dari A ke E. A ke E, ini AE. Ini AE. AE kuadrat. Oke. Tadi udah ngitung panjang AC. Panjang AC, panjang EG itu sama ketemunya. Oke. Jadinya 2 akar 41 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Tadi 2 akar 41 ketemunya 164. 164 ditambah 36 itu ketemunya 200. Maka akar 200 sama dengan 10 akar 2. Oke, ini materi pertemuan ke-7. Kita menghitung jarak titik ke titik. Dan ingat, harus membentuk segitiga siku-siku dalam penyelesaiannya. Karena apa? Hanya menggunakan rumus Pitagoras. Begitu. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan dalam Bu Guru menjelaskan. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti apa yang Bu Guru sampaikan dengan keterbatasan Bu Guru dalam menerangkan. Oke, mohon maaf sekali lagi. Kerjakan tugasnya, jangan lupa selalu kerjakan tugasnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.